Sejak 1 bulan terakhir, Mbappe tak diikut-sertakan pada seluruh agenda tur pramusim PSG. Nama striker 24 tahun asal Prancis itu langsung dicoret Enrique begitu ia menegaskan tak akan memperpanjang kontraknya musim depan. Dilaporkan pula bahwa manajemen PSG tak mengizinkan Mbappe untuk mengikuti sesi latihan bersama. Kebijakan tersebut diambil demi menekan Mbappe agar segera meninggalkan Parc des Princes sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Dilansir dari PSG Talk, Luis Enrique mendukung semua kebijakan manajemen klub terkait Mbappe. Sang pelatih menyatakan bahwa ia ingin berkomitmen serta mendukung semua keputusan klub. Meski demikian, sampai hari ini tak kunjung ada kabar resmi terkait proses transfer Mbappe. Apabila kondisi ini terus berlanjut, besar kemungkinannya sang pemain akan hengkang dari Parc des Princes musim depan dengan status bebas transfer. Cristiano Ronaldo layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Raja CAF Al Nassr, laga perempat final Liga Champions Arab Saudi 2023. Al Nassr tampil tangguh untuk memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1. Raja CA telat panas, baru di babak kedua mereka menunjukkan perlawanan. Dia memainkan perannya dengan baik dalam laga krusial, rekan-rekannya perlu mendapatkan dorongan mental. Sebagai kapten tim, Ronaldo bermain penuh selama 90 menit di lapangan. Dia mencatatkan 3 percobaan tembakan dan 3 percobaan dribble sukses. Selain mencetak gol pembuka tim, kali ini Ronaldo lebih banyak berperan untuk menyibukkan pertahanan lawan. Kehadirannya di lapangan bisa membuka ruang untuk rekan-rekannya di Al Nassr. Manchester United akan segera diakuisisi Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani dalam waktu dekat. Beredar kabar, Sultan Qatar itu segera mengakuisisi Setan Merah pada 2023 ini. Sheikh Jassim nantinya akan menggantikan keluarga Glazers sebagai pemilik baru Manchester United. Tak tanggung-tanggung, dia menawar untuk keseluruhan kepemilikan klub, yaitu 100%. Dalam keterangannya, Sheikh Jassim mengutarakan hasratnya untuk mengembalikan Manchester United ke era kejayaannya. Dia berharap untuk bisa merebut hati dari para pendukung Manchester United. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mengonfirmasi pada hari ini mengenai pengajuan penawaran untuk 100% kepemilikan Manchester United Football Club, demikian keterangan dari jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano. The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan pemain Crystal Palace, Michael Olise. Dilansir dari RMC Sport, Chelsea langsung melakukan pendekatan dengan winger Crystal Palace tersebut setelah mereka memberikan penawaran sebesar 26 juta pound sterling. Crystal Palace sendiri diketahui menginginkan mahar sebesar 35 juta pound sterling yang sesuai dengan nominal klausul rilis yang dimiliki oleh Olise. Transfer sang pemain kabarnya kini mulai berjalan memasuki babak baru untuk negosiasi lebih lanjut. Hal ini membuat Pep Guardiola mulai mencari pengganti Mahrez dan Olise masuk ke dalam kriteria yang diinginkan sang pelatih. Namun, dengan adanya kesepakatan personal dari Chelsea, maka pihak The Blues saat ini berada di posisi terdepan untuk persaingan transfer pemain Crystal Palace tersebut. Kepastian kepindahan Yann Sommer diumumkan Laben Yamata melalui situs resminya. Kiper internasional Swiss tersebut diboyong dari Bayern Munich dengan tebusan sebesar 6 juta euro dan dikontrak selama 3 tahun alias sampai 2026. Yann Sommer sendiri cuma 6 bulan bermain bersama Bayern Munich setelah Inter Milan tertarik dengan performa okenya. Kiper timnas Kamerun tersebut ingin menjajal tantangan baru dengan pindah ke Manchester United setelah semusim bersama Inter sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan status bebas transfer. Yann sangat nyaman dengan bola di kakinya, memiliki refleks yang bagus dan juga berbakat dengan intuisi. Musim lalu, ia mencetak rekor penyelamatan terbanyak dalam pertandingan Bundesliga, 19 kali melawan Bayern Munich. Dikabarkan Les Parisiens siap melayangkan mahar tinggi untuk sang pemain yaitu sebesar 80 juta euro. Dengan masa depan Kylian Mbappe di PSG yang masih belum jelas, raksasa Prancis itu mencoba untuk mencari pemain yang bisa mengisi posisi sang pemain. Menurut laporan jurnalis ternama asal Italia, Fabrizio Romano, tidak butuh waktu lama bagi PSG untuk menggaet Gonçalo Ramos dari Benfica. Mereka langsung menyetujui keinginan Benfica untuk membayar tanda tangan sang pemain sebesar 80 juta euro. Kesepakatan itu sendiri diperinci dari 65 juta euro untuk pembayaran utama plus tambahan 15 juta euro.
Fabrizio Romano juga melaporkan apabila pemain Benfica itu akan segera melakukan tes medis untuk segera menyelesaikan proses transfer. Neymar dikabarkan sudah tidak betah lagi berlama-lama di Paris Saint-Germain dan ingin hengkang sebelum bursa musim panas tutup akhir bulan ini. Masa depan Neymar di PSG saat ini memang sedang jadi topik hangat selain kegaduhan soal nasib kompatriotnya. Neymar diklaim berniat pulang ke klub lamanya, Barcelona jika hengkang dari PSG. Namun menurut laporan Metro, Xavi Hernandez sama sekali tidak menginginkan pemain tersebut. Penolakan Xavi ini langsung menciptakan sebuah rumor transfer baru. Mauricio Pochettino diberitakan oleh Metro tertarik bereni dengan Neymar. Pochettino sendiri memang pernah mengungkapkan kekagumannya kepada Neymar di awal debutnya melatih PSG. Sangat mudah dengan Neymar karena Anda tidak perlu melakukan terlalu banyak, kata Pochettino seperti dikutip dari Metro. Manchester United nampaknya harus bergerak cepat untuk bisa mendapatkan Sofyan Amrabat di musim panas ini. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, di mana Juventus mulai mengincar Amrabat karena mereka akan kekurangan stok gelandang musim panas ini. Hal ini dilakukan Juventus secara cepat karena mereka mengerti untuk saat ini Man United masih belum memiliki dana untuk membeli Amrabat. Oleh karena itu, Juventus ingin menikung setan merah dalam perburuan tanda tangan pemain timnas Maroko ini. Untuk mahar transfer sendiri, kabarnya Fiorentina akan membuka harga gelandang mereka di nominal 35 juta euro. Mahar ini dinilai sesuai dengan performa dan potensi Amrabat yang bermain cukup baik musim kemarin. Masa depan David De Gea masih menjadi pertanyaan banyak orang. David De Gea sendiri memang menjadi salah satu pemain yang tidak memiliki klub saat ini. Sang kiper meninggalkan Man United setelah kontraknya tidak ia perpanjang lantaran perbedaan pendapat mengenai gaji. Bayern Munich saat ini sedang membutuhkan kiper baru karena Manuel belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Jan Sommer besar kemungkinan hengkang ke Inter Milan. Lothar Matthaus memberikan rekomendasi kepada Bayern Munich. Ia menyuruh untuk merekrut De Gea di bursa transfer musim panas ini. Untuk Bayern Munich, saya akan merekomendasikan David De Gea, dan jika saya adalah De Gea saya akan segera merapat ke Bayern Munich. De Gea berada di usia matang untuk menjadi kiper dan ia telah membuktikan dirinya. Ini bukan tentang uang, tapi kesempatan baginya untuk bermain di klub top Eropa. Saya tak yakin ia akan memiliki peluang untuk bermain di klub top lainnya. Moises Caicedo mulai terang-terangan menunjukkan hasratnya bisa pindah ke Chelsea pada musim panas ini. Sepanjang bursa transfer musim panas ini, Moises Caicedo memang terus berada dalam pusaran rumor transfer. Brighton sama sekali tak punya niatan untuk melepas gelandang timnas Ekuador tersebut dalam waktu dekat. Kalaupun kubu The Eagles ingin melepas Caicedo, mereka menuntut uang sebanyak 100 juta pound atau sekitar 1,9 triliun rupiah lebih. Di sisi lain, Chelsea hanya menyanggupi di kisaran 80 juta pound. Dilansir dari Metro, Caicedo sudah tak menunjukkan batang hidungnya di pusat latihan Brighton sedari akhir pekan kemarin, termasuk melewatkan laga pramusim terakhir melawan Rayo Vallecano. Moises mengalami cedera hamstring ringan di akhir latihan dan ditarik keluar karena alasan itu, ungkap Paul Barber. Masa depan Fred bersama Manchester United masih juga belum menentu. Dilansir jurnalis transfer, Fabrizio Romano, tawaran yang diajukan oleh Galatasaray untuk memboyong Fred masih mendapat penolakan dari Manchester United. Kabarnya tawaran terbaru dari Galatasaray itu sebesar 10 juta euro. Harga tersebut kemudian hanya setengah dari bandrol yang ditetapkan oleh Man United pada para tim peminat jasa Fred di bursa musim panas ini. Apalagi, Galatasaray dianggap bukan jadi satu-satunya tim yang menginginkan jasa dari Fred sekarang. Karena itu untuk saat ini Man United masih membuka peluang bagi klub manapun yang tertarik dengan gelandang mereka tersebut. Dua di antara tim peminat Fred adalah Fulham serta salah satu tim dari Arab Saudi. Mauricio Pochettino kini telah resmi melanjutkan karirnya sebagai juru taktik bersama Chelsea. Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan pengalamannya di PSG akan jadi acuannya untuk memulai lembaran baru di Stamford Bridge. Pochettino menukangi PSG selama 1,5 musim namun gagal memenuhi ekspektasi manajemen klub. Pochettino gagal menyumbangkan gelar Liga Champions untuk Les Parisiens.
Pelatih 51 tahun itu secara tak langsung menyindir pola transfer PSG setiap musimnya. Kalian tak bisa menang apabila hanya mendatangkan pemain-pemain kelas dunia tanpa ada tujuan membangun tim. Tim mana yang bisa menjaga konsistensi dan menyiapkan rencana jangka panjang akan jadi tim pemenang, sambungnya. Pernyataan Pochettino ini jelas menyindir PSG yang terus mendatangkan pemain-pemain kelas dunia pada setiap jendela transfer. Paris Saint-Germain masih belum berhenti bergerak di pasar transfer musim panas ini. PSG dilaporkan akan segera mengajukan tawaran pada Eintracht Frankfurt untuk memboyong Randal Kolo Muani ke Parc des Princes. Pemain 24 tahun asal Prancis itu merupakan salah satu komoditas hangat di pasar transfer musim panas ini. Dilansir dari PSG Talk, manajemen Les Parisiens akan mendekati sang pemain terlebih dahulu. Apabila PSG berhasil meyakinkan Kolo Muani untuk bergabung, barulah PSG akan memasukkan tawaran resmi pada Die Adler. Dilaporkan bahwa Les Parisiens akan mengajukan tawaran sebesar 65 juta euro plus 15 juta euro biaya tambahan pada tim Bundesliga tersebut. Angka ini jelas di bawah ekspektasi Eintracht Frankfurt yang membandrol Kolo Muani dengan biaya sebesar 90 juta euro. PSG masih membutuhkan tambahan amunisi di lini depannya untuk menggantikan posisi Lionel Messi yang hengkang ke Inter Miami.